Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Tuhan katakan berjuang. Jadi kalau mau berjuang, pasti bisa. Karena Tuhan buka jalan bagi kita hanya melalui berjuang. Haleluya. Mau saudaraku berjuang? Berjuang itu nggak main-main loh. Ya. Prajurit yang berjuang sangat sungguh-sungguh sampai tidak memusingkan semua dirinya semua. Ya. Benar-benar berjuang saudaraku. Semoga Tuhan tolong kita. Karena semua nanti kita harus memberikan kepada Tuhan buah yang terbaik dari semua tindakan kita. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Sebab kalau kesempatan sudah tidak ada, itu berarti tangisan dan kertak gigi. Dari 10 anak darah yang menanti-nanti pengantin pria, 5 diantaranya belum siap, tetapi mereka tidak ada waktu lagi. Maka mereka mengalami satu yang sangat tidak menyenangkan. Ada tangisan, ada kesedihan, ada meraung-raung, tetapi segala sesuatu semuanya sudah terlambat, tidak berguna lagi. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, saya merasa setiap pada kesempatan adalah kemurahan besar bagi kita. Bagi dunia ini, kalau Tuhan masih beri kesempatan, itu adalah anugerah yang sangat besar. Dan untuk itulah kita penting sekali semakin memahami apa kehendak Tuhan. Tadi malam sudah dibacakan dalam Kolose pasal 1, sangat menerima anugerah berkat kalau sempat mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, firman yang menuntun, firman penggembalaan, walaupun kita belum berada di dalamnya sebagai sudah melakukan, tetapi harus ditunjukkan. Seperti bangsa Israel masih tadinya ada di Mesir, tapi Tuhan sudah tunjukkan, kamu akan saya bawa ke tanah yang penuh susu dan air madu. Itu perjalanan jauh yang harus ditempuh selama 40 tahun. Itu sebabnya, saudaraku, kita juga kalau ada firman Tuhan yang mengarahkan kita jauh ke depan, harus kita bersukacita. Tidak boleh, saudaraku, kita menggerutu. Wah, nanti kita akan lihat lagi, kok begitu keras. Ya, bukan, saudara.
Tadi malam mereka beberapa latihan, maka saya juga bilang dalam hati, wah mereka ini nggak boleh dibiarkan, harus diikuti juga firman Tuhan. Seperti itu, sama. Untuk itulah saudara-saudaraku, saya mau ngajak kita memperhatikan, membaca Lukas pasal 13. Kita baca bergantian. 2 ayat. Tapi yang terakhir nanti 9, kita bersama-sama. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6, saudara nanti bersama ayat 7. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, atau jawab penjaga itu ya, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Bersama kita, mungkin tahun depan dia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Jadi kehendak Tuhan bagi kita harus sampai berbuah-buah, saudara-saudaraku. Karena untuk memuliakan Allah itu tidak cukup hanya dalam perkataan. Ya, orang saudaraku kalau sudah berkata, kamu mengasihi aku hanya di bibir. Jadi ini namanya hanya kata-kata. Jadi maksudnya apa lagi? Ya harus dengan kenyataan. Apa lagi kenyataan? Harus dengan perbuatan. Tidak ada artinya belalah dadaku, nggak ada perbuatan, saudaraku. Karena orang selalu berkata begitu. Aku mengasihi engkau. Ya, dari mana buktinya? Belah dadaku. Ya disuruh jadi pembunuh yang nggak mau dong. Ya kan? Tapi itulah saudara-saudaraku. Ya, jadi kita harus melihat sampai kepada perbuatan. Jadi Tuhan menginginkan kita berbuah-buah, saudaraku, dan itulah jalannya kita memuliakan Tuhan. Saya sudah sering mengajak kita membaca ini dalam Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi murid yang baik itu ada kenyataan buah-buahnya, saudara-saudaraku. Dan kalau tidak ada buahnya, Yesus berkata, tebanglah dia. Tapi kita nggak ada yang ditebang, saudara. Harus siap sampai hari kedatangan Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam kekekalan, beribadah menyembah dia, ibadah di dalam kekekalan. Ini, saudaraku, dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam Wahyu pasal yang ke-22, kita mungkin sudah sering mendengarkan, inilah sebagai kekekalan. Kalau kita menang, saudaraku, ya, ayat 3, Wahyu 22. Maka tidak akan ada lagi laknat
tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Biarpun laki, biar perempuan, hamba Tuhan. Artinya adalah penurut-penurut, pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Karena hamba itu adalah menurut dan melakukan. Itu sebabnya, saudaraku, kita baca dalam Wahyu 22 tadi, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Orang, kenapa disebut orang? Laki-laki orang apa enggak? Orang. Perempuan? Orang tua? Lanjut usia. Kalau bapak-bapak antara 50 ke 60. Antara 40 50. Ya, kalau SD orang enggak? Nah, makanya berarti semua. Itu makanya ditulis orang. Kalau bukan semua pasti dia bilang, oh yang lansia. Nah, oh hanya perempuan. Jadi disebut orang. Itu semua. Itu saudaraku. Jadi semua harus hamba Tuhan. Hamba itu artinya pelaku kehendak Tuhannya. Haleluya saudaraku. Enak kok kalau kita dipimpin Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, ada kehendak Yesus bagi kita, dan dia mencari buah. Makanya tadi nyanyian itu, jangan jadi pohon tak berbuah. Benar? Dan hanya berdaun saja. Ya, pokoknya jangan berdaun saja. Nanti kalau tidak berbuah, katanya dipotong. Haleluya. Tebang. Pemotongan yang pertama adalah pada masa antikris. Penggal kepala. Benar-benar sudah itu. Dan yang terakhir, pemotongan berkat-berkatnya. Nggak ada kepada kekekalan. Semua nanti dihukum selama-lamanya. Saudara-saudaraku, di sini kita lihat buah yang dicari adalah buah pohon apa? Pohon ara. Buah pohon ara itu ada di mana? Di kebun anggur. Nah, jadi ini saudaraku adalah sekarang di luar orang Israel khususnya. Jadi ini firman kepada di luar orang Israel. Kita di dalam orang Israel apa enggak? Di luar. Tapi ada orang Batak bilang begini, benarkah orang Batak keturunan Israel yang hilang? Saya bilang tidak. Karena Israel ya Israel. Nah, Batak ya Batak. Iya. Biarpun ada persamaannya kadang-kadang, karena di Israel itu juga ketat itu, tulang namburu. Yang ada itu di Israel. Tapi tidak pemakaiannya secara orang Batak. Ya. Kalau secara orang Batak itu membuat rankingnya. Kalau hula-hula, sobamar hula-hula, elemar buru, mana mandungan tubuh. Kalau dalam bangsa Israel nggak ada yang begitu. Yang ada itu hanya adatnya orang Batak. Nah, jadi di situ yang tidak sama, saudara-saudaraku. Jadi pohon ara ini
menunjuk kepada di luar orang Israel, karena kebun anggur Tuhan itu adalah orang Israel. Nah, ini mari kita baca Yesaya pasal 55. Pasal 5. Kok 55? Kebanyakan. Yesaya 5 ayat 1 sampai yang ke siapa yang bantu baca mulai 1 yuk. Sebab sampai 7 deh. Bantu. Ayat 5 ayat 1 sampai 5. Ke 7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Iya, jadi ayat 7 itu, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinanti-nantinya keadilan, tapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Inilah yang terjadi sekarang dalam bangsa Israel. Jadi Tuhan yang melakukan kepada mereka bahwa pagar mereka itu ditebang. Sebabnya sekarang mereka selalu diperangi, dibom, dinuklir, di apa saja saudara-saudaraku. Ya, sampai nanti terima Tuhan Yesus. Itulah keberadaan orang Israel saat ini. Dunia heboh. Kalau sudah mulai Israel heboh. Ada tempo hari nggak boleh orang Israel menginjak Indonesia, nggak boleh main bola di sini. Ada yang begitu. Jadi semua saudaraku banyak lah ya. Memang Tuhan sudah yang menebang pagar mereka. Semua bebas sekarang. Ya, perang Hamas, perang Palestina, perang mana-mana lagi. Dulu perang melawan banyak semua negara-negara Arab. Tapi kalau untuk dimusnahkan Tuhan nggak boleh. Cuma yang Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan menebang pagar durinya. Jadi makanya boleh diserang, boleh ya dibikin susah begitu saudara-saudaraku.
Tapi kalau kita, saudaraku, kalau mengerti kehendak Tuhan, menjadi yang dikasihi Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan juga bagi kita karena pelanggaran bangsa Israel. Makanya kita juga boleh menjadi umat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ya, kok tahu? Ya, semuanya kan kalau nggak ada firman Tuhan, kan kita nggak berani, saudaraku. Tapi kalau ada firman Tuhan, harus diimani, harus diyakini. Roma pasal yang ke-11, ya. Roma pasal 11, supaya kita melihat, saudaraku. Roma 11, sisa Israel. Saya baca saja langsung ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Jadi, kalau dia tadinya mencari buah pohon anggur, kalau itu nggak didapatkan, maka Tuhan mencari buah pohon ara. Haleluya. Nah, itu di luar orang Israel. Itulah kita. Haleluya. Makanya tadi nyanyian, jangan dari pohon tak berbuah. Jadi kita harus memberi buah kepada Yesus Kristus. Itu kemurahan bagi kita. Kalau seandainya bangsa Israel banyak buahnya, itu senang Tuhan. Nggak nyari lagi kita di luar orang Israel. Sudah semua terbuang. Tetapi karena mereka melanggar, kita menjadi Israel rohani karena menerima Yesus Kristus. Haleluya. Dan sudah sering baca. Ingat, Galatia 3 ayat berapa? 29. Ayo. Ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, kita keturunan Abraham, tetapi hanya mengambil di tempat itu. Makanya adalah pohon ara di dalam kebun anggur. Kalau mereka tidak menolak Yesus, kita tidak bakal terima. Tidak bakal diterima Tuhan. Kita tidak terima Yesus dan Tuhan tidak terima kita. Tapi karena mereka menolak, tidak ada buahnya. Nah, saudaraku, belajar dari situ, kita harus lebih bersungguh-sungguh. Haleluya. Amin, saudaraku. Bangsa Israel aja ditolak, apalagi kita. Makanya ingat-ingat itu, ya, nyanyinya jemaat dari seberapa yang ada. Orang Manado bilang, ingat. Ingat ya, jangan jadi pohon tak berbuah. Orang Israel aja dipotong kok, apalagi kita, ya. Dan caranya itu nanti mereka juga akan dicangkokkan lagi. Itu saudara-saudaraku. Sekarang penyelamatan kembali bangsa Israel. Ayat yang ke-25 masih dalam Roma 11 tadi. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Itu bangsa-bangsa lain di luar orang Israel. Mereka yang mau terima Yesus. Yesus pokok dan kitalah caranya. Jadi saudaraku, nanti buah kita juga jadi buah anggur.
Karena kita sudah dicangkokkan. Haleluya. Ya, ini saudara-saudaraku. Ya, jadi kita jadi benar-benar menerima semua apa yang ada dari pohon anggur itu. Jadi berkat yang bagi bangsa Israel itu, semua itu kita bisa terima juga. Oh, ini luar biasa baiknya Tuhan bagi kita. Orang-orang yang pintar, apa itu namanya? Okulasi apa? Kalau isolasi pakai itu Pak Tania yang pintar itu. Jadi kalau pohon itu di apa namanya? Okulasi ya. Ya di stek juga, tapi ada juga okulasi namanya. Ya, jadi diambil yang dari lain, ditancap ke situ, lah itulah dicangkok ya, itulah keberadaan kita saudaraku. Itu semua ada tertulis. Coba, mari kita baca. Mulai dari ayat 21. Roma 11 tadi. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Dia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Jadi jangan hanya kebaikan Tuhan, semua kebaikan Tuhan. Ada juga kekerasannya. Benar enggak nih? Iya, itulah. Jadi kita harus menjaga juga ini. Sebaik-baiknya orang juga ada saudaraku yang benar-benar tidak manis. Tidak semua manis. Mungkin habis kesabarannya. Jadi harus pintar-pintar juga. Haleluya. Mungkin dia udah capek, udah pas lapar juga. Jangan dicecar. Ini loh, on son. Bisa saudaraku habis manisnya. Yang datang ada kekerasan. Jadi pintar-pintarlah. Jadi tidak hanya menuntut kebaikan, sampai Tuhan saja pun tidak bisa saudaraku. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Tuhan baik, ya. Tuhan baik, ya. Tapi kekerasannya tidak membiarkan dosa. Semua dosa akan dihukum. Makanya kita di dalam Yesus 100% dilahirkan kembali. Dan untuk ke depan kita selalu dibarui dari sehari ke sehari sampai dewasa rohani, sampai tidak bercacat celah. Dan akhirnya kita nanti akan melalui X-ray-nya Tuhan yang terakhir. Aku jadikan semua baru. Sudah harus baru semua, saudaraku. Makanya kita ini bergumul. Tabiat-tabiat yang lama, tanggalkan semuanya. Ya, apapun saudara-saudaraku, kita mohon darah Yesus menyucikan kita. Tidak ada, seperti tadi malam saya katakan, banyak orang beragama barter. Dosanya dibarter kebaikannya. Kalau bisa begitu, saudaraku, iblis yang duluan masuk surga. Kenapa? Iblis itu kaya, saudaraku. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, dia enggak ongkongan. Kalau kamu mau menyembah saya, aku berikan seluruh dunia ini. Kaya enggak? Ya kaya lah. Kita dapat 500 meter aja. Saya udah senang banget bikin gereja di Jakarta ini. Susah kita cari 500 meter tanah, saudara. Kalau ini semua. Jadi 5 benua punya dia. Ditambah lagi benua 1 Antartika. Itu saudara punya iblis semua. Semua saya kasih kepadamu. Jadi kalau bisa bayar-bayar gitu, barter-barter begitu, iblis ada baiknya enggak? Ada. Ya, tapi kekerasannya juga luar biasa. Makanya ya saya
kalau dengar cerita, mau saya saudaraku, ada pesugihan, tapi nanti harus bayar tumbalnya, orang-orang ditumbalkan, keluarganya ditumbalkan, adalah anak-anaknya nggak boleh maju, ada yang idiot, ada yang harus cepat mati, ada segala macam lah. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kita perhatikan saudaraku. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jadi mereka nanti akan dicangkokkan kembali. Pada saat mereka sudah dicangkokkan, maka saat itu tertutuplah pintu. Buah pohon ara tidak dicari lagi. Yang Tuhan cari adalah buah anggur yang manis. Itu saudara-saudaraku, ya, kita bersyukur semua yang tertulis dalam firman ini. Kalau Tuhan kasih pengertian bagi kita, kenapa demikian, maka kita boleh melihat saudaraku, karena jelas-jelas di sini dikatakan perumpamaan tentang pohon ara, ya. Jadi hanya pohon ara itu tidak berbuah, ya. Jadi kita saudaraku, mari berjuang untuk lebih sungguh-sungguh. Semua punya bobot nanti, karena kalau pohon sudah ditanam, ada yang berbuah berapa? 30, 60, 100. Jadi saudara-saudaraku, orang yang datang beribadah ini juga nggak semua berbuah 100. Artinya nggak benar-benar 100% hidupnya itu hanya beribadah. Ada hanya lihat-lihat, ada nonton-nonton, ada ikut-ikutan, ada mengenal sebagai Kristen, macam-macam dah saudara-saudaraku. Tapi kita harus sungguh-sungguh yang diberkati oleh Tuhan. Orang berdoa juga bobotnya tidak sama. Tidak sama saudara-saudaraku. Jadi semuanya saudaraku ada bobotnya masing-masing. Dan Tuhan inginkan bagi kita adalah yang terbaik. Ini saudara-saudaraku. Ya. Nanti kalau kita perhatikan lagi, ya, buah 30, buah 60, itu mereka itu sudah ada percaya. Kalau di dalam kemah sembahyang itu ada 3 tempat, halaman, ruang suci, ruang maha suci. Di ruang suci ini saudaraku, orang sudah berbuah di situ. Mereka sudah sampai disebut orang-orang kudus dan orang-orang yang memiliki kesaksian Yesus. Tapi itu belum selesai. Wah, ini ada, ini dapat. Wah, ini di atasku. Ya, aku lihat sana ada juga. Ya, jadi yang tengah itu masih ajang perjuangan saudaraku. Bisa ketarik semua ke bawah isinya itu, tapi bisa ketarik ke atas. Kalau yang paling bawah itu sudah diserahkan kepada antikris. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-11. Ukurlah bait Allah itu, tapi kalau ya halaman tidak usah diukur karena sudah diserahkan ke antikris. Yang di tengah ini zona perjuangan, harus sampai ditarik ke atas. Kita sudah sering baca di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Yang pertama mesbah ukupan atau pembakaran dupa itu sudah berpindah kemana? Ke ruang maha kudus. Meja roti dan pelita sudah berubah
meja roti menjadi buli-buli emas yang masuk ke dalam tabung. Nah, baru pelita itu sudah menjadi tongkat Harun yang bertunas, ada di dalam tabung. Di tengah itu jadi kosong, saudaraku, karena tempat peperangan. Menang atau kalah. Itu sebabnya, saudaraku, dalam Lukas 13 ini, ya, siapakah yang diselamatkan? Ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Tuhan katakan berjuang. Jadi kalau mau berjuang, pasti bisa. Karena Tuhan buka jalan bagi kita hanya melalui berjuang. Haleluya. Mau saudaraku berjuang? Berjuang itu nggak main-main loh. Ya, prajurit yang berjuang sangat sungguh-sungguh sampai tidak memusingkan semua dirinya semua. Dia benar-benar berjuang, saudaraku. Semoga Tuhan tolong kita, karena semua nanti kita harus memberikan kepada Tuhan buah yang terbaik dari semua tindakan kita. Siapa ingat tadi malam Kolose 1 ayat 9 dan 10. Boleh tolong bantu deh. Bantu. 9 dan 10. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Ya. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Ya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Iya. Jadi kalau buah di sini tidak lagi hanya 100, tapi disebut dalam segala tindakan kita, dalam segala hidup kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Kalau ini dijabarkan, kita makan, ya, ada, saudaraku, nilainya. Kita minum, kita bangun, kita tidur, kita jalan, kita ngomong, kita berpikir, kita bertindak, apa saja pun ada nilainya. Amin. Jadi jangan sampai orang bilang, kalau ini ngomong semuanya, apa dia bilang ya? Omongnya, ada yang bilang kosong. Kalau Prabowo bilang apa itu? Omong-omong. Omong kosong. Saudara itu, kita bicara harus menyenangkan. Amin. Itu namanya berbuah, saudaraku. Dan buah itu dua, saudaraku. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama. Itu dua firman, saudaraku, dari kitab. Ya. Karena kalau pohon itu nggak ada yang makan buahnya sendiri, dimakan orang lain. Tapi dia harus terus berbuah. Karena kalau tidak berbuah dipotong, saudaraku. Jadi kita ini kalau sudah berbuah harus bisa menyenangkan Tuhan, juga menyenangkan sesama. Inti dari semua firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan
segenap jiwamu. Yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Tolong baca deh, biar lengkap. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, saudaraku. Haleluya, biar Tuhan tolong kita. Mulai dari diri kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Baru diri kita mulai mengasihi, kalau dia suami di dalam rumah, istri, anak-anak. Kalau di rumah itu sudah ada menantu sama cucu, kasih. Dan timbal balik semua. Haleluya. Kalau kita keluar dari rumah, kemana? Yang terutama ibadah lah ya. Kalau ke pasar, nanti nomor berapa lah itu dulu. Ibadahlah dulu. Nah, saudara-saudaraku, kita ini di rumah Tuhan harus saling menyerahkan. Satu dengan yang lain. Saling mendukung, saling mendoakan. Jangan saling caci-caci. Ya, cari kesalahan orang. Saudaraku, karena begitu ada yang nggak mau datang lagi. Kalau datang ke situ orang ini baru berkata-kata, ibu baru datang. Semua dikata-katain katanya. Saudara-saudaraku, kalau ada orang yang baru, sambutlah dengan kasih Tuhan. Sampai dia menyanyi, ku ingin tetap di sini menikmati baiknya, karena ada Tuhan dan sesama itu baik semua. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Kita merasakan memandang wajah Tuhan dan wajah kita masing-masing. Harus orang bilang berkata begini, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan dong ya, tidak harus, wah kamu jadi istriku, kamu jadi ini. Bukan. Ku kasihi dengan kasih Tuhan. Nah itu saudaraku. Tuhan ingin kita semua selamat. Tuhan ingin kita semua diberkati. Itu kasih kita. Doakan masing-masing. Ya. Sudah pernah mendoakan saudara-saudara? Haleluya. Harus itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi tadi kita sudah baca tadi Kolose itu baru ayat 9 ku dengar. Ayat 10 kayaknya belum. Sudah ya? Tapi coba ulang dah. Ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudaraku, buah kita ini dalam segala hal masih terlalu banyak. Apa yang kita bicarakan sekarang ini masih terlalu sedikit. Karena terlalu banyak nanti buah-buah. Buah-buah ketekunan, buah-buah kesungguhan, buah-buah keberanian melakukan firman, buah-buah doa segala macam. Terlalu banyak, saudara-saudara. Jadi, biar kita semakin berbuah lebat. Tuhan pasti akan semakin mengasihi kita. Tuhan pasti akan semakin memberkati kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita sudah mendapat kemurahan, ya. Bangsa Israel juga bahkan sudah jadi contoh bagi kita. Ya, tadi mereka adalah kebun anggur Tuhan. Tapi di kebun anggur itu ada juga terdapat
pohon ara. Itu menuju kehidupan di luar orang Israel, tapi mendapat kemurahan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu. Harus diokulasi, saudaraku, atau di apa namanya tadi? Dicangkok. Ya, harus dicangkok, saudara-saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 15, coba dulu baca, tolong. Mulai 1. Ayat 1. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa. Jadi tadi nyanyian jemaat, tinggal tetap dalam Yesus, tentu kau berbuah banyak. Amat sedih jika Tuhan mengaku dapat daun. Jadi jangan cuma daun, artinya hanya Kristen-Kristen begitu aja, saudaraku. Ya, tapi tidak berbobot. Terlalu banyak begitu sekarang. Makanya peganglah yang ada padamu. Pegang yang apa? Harus sampai benar-benar kita merasakan ada satu dalam Tuhan. Dan yang kita akan harus pegang, saudara-saudaraku, adalah firman yang membimbing kita. Karena di sini disebut penjaga kebun itu memberikan satu pertanggungjawaban. Dia berkata, janganlah dulu tebang. Apa dia bilang? Aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Itu, saudaraku, penjaga. Yang punya kebun anggur adalah Tuhan. Penjaga adalah sekarang ini adalah ya gembala-gembala, saudaraku. Dia selalu mendoakan, saudaraku. Tolong jemaat ini, Tuhan. Nggak pun kita saling lihat, tapi saudaraku, ada doa pengembalaan. Haleluya, saudaraku. Dan selalu kita diberikan firman Tuhan. Doa dan firman itu adalah pupuk bagi jemaat sampai ya berbuah. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-21, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, kalau aku mengasihi engkau. Tanya lagi sampai dia sedih. Tuhan sampai 3 kali nanya. Kalau orang lain 10 kali pun nggak peduli. Petrus 3 kali hatinya sudah sedih. Tuhan kenapa cuma 3 kali? Makanya itu bukan hati yang keras. Haleluya. Tapi kalau hati yang keras berkali-kali pun, lomo-lomo maisi, padom maisi. Tahu artinya? Suka-suka mulang, ngomong aja situ. Nggak diperhatikan, saudara-saudaraku. Makanya semua kita ini harus memperhatikan. Harus memiliki kuping yang mendengar. Seperti siapa? Yang datang kepada Eli, ayo, Samuel. Samuel. Padahal bukan dipanggil sama Eli. Itu saudaraku. Ini suka mendengar. Hanya dalam Mazmur sekali Tuhan berbicara,
2 kali kita mendengar. Jadi pendengaran yang sangat baik. Itu saudaraku. Jadi firman penggembalaan. Dan firman penggembalaan bukan hanya supaya diberkati, supaya ditolong. Itu tingkat awal. Tetapi seperti ini, biarpun sakit rasanya, karena disebut sudah langsung mencari buah. Nah, ini korban saudaraku. Diambil buahnya. Kalau yang paling sedih, kalau diambil, yang paling sedih nangis saudaraku adalah apa? Tahu? Lebah. Kalau diambil apa? Madunya. Nangis semua, berontak semua. Langsung nanti apa itu? Diserang itu. Kata orang kita dientuk. Bahasa Jawa itu ya. Bahasa mana? Disorok. Disorok masuk. Ada mulai sorok. Benjula deh. Itu saudaraku. Gak mau dia. Tapi saudaraku, memang sakit. Tapi kita harus berbuah-buah di hadapan Tuhan. Karena itulah caranya kita ya untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita berani, saudaraku, tidak rugi. Saudara yakin? Nah, inilah iman. Perempuan di Sarfat bukan karena dia kaya. Apa yang dia miliki tinggal sedikit. Dia bilang, aku punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Kalau sudah bikin roti, aku akan mati bersama dengan anakku. Tapi dia bilang apa? Buatlah seperti kamu bilang, cuma jangan kamu makan. Berikan dulu kepadaku. Jadi bukan karena sudah banyak. Kalau sudah banyak itu, nanti itu persembahan kecil. Ada seorang janda, persembahannya sepeser itu kecil. Ada orang kaya, persembahannya gede. Kalau mata duitan, ini yang dia pikir bagus. Tapi Yesus bilang apa? Itu kecil. Ini yang dari orang miskin ini yang besar. Karena apa? Dia memberikan dari kekurangannya. Ya. Jadi kalau berani, saudaraku, yang paling baik itu jangan bilang kalau sudah banyak lah duitku, kalau sudah jangan, saudaraku. Justru yang paling besar buahnya kalau berani memberi bagaikan buah dipetik oleh Tuhan waktu di dalam kekurangan kita. Amin, saudaraku. Oh, itu iman yang paling gede. Seringkali cuma sedikit. Lalu Tuhan kan justru yang bilang sedikit itu buahnya. Karena apa? Itu dari kekurangannya. Jadi kalau dianggap persenan, orang kaya itulah sedikit. Berapa persen pun 0, berapa. Ya. Walaupun nilainya gede. Tapi kalau ini sudah ribuan persen. Karena dari minus. Dari kekurangannya, saudaraku. Ya ini. Jadi Tuhan lihat begitu. Makanya kita berani berjuang. Dan yang kita lalui bukan jalan tol. Kita bersyukur orang mau ke Sumatera yang pulang naik mobil nanti dia naik tol aja sudah. Itu Pak Jokowi sudah bikin. Tapi kalau kita untuk berkenan kepada Tuhan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tapi tidak akan dapat. Karena itu, saudara-saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Ini, setelah perempuan itu berani berbuat itu, raja-raja
menghadapi 3,5 tahun panas, tidak pernah datang hujan, semua sudah ngeri. Masyarakat ini bagaimana ini? Karena apa? Sampai ibu-ibu sudah ada yang arisan gantian makan anaknya. Kejam. Cinta kasih hilang karena kelaparan. Tapi kalau berani mengutamakan Tuhan, tidak kelaparan. Dalam Yakobus disebut, sampai semua turun hujan, tepung yang sedikit tidak akan habis. Ya, minyak yang sedikit tidak akan habis. Berarti saudaraku, Tuhan hanya mengajar kita supaya kita berani untuk berbuat. Haleluya. Tidak banyak seperti orang tua dikasih kue sama anaknya, senang anaknya, minta dong. Kalau orang dari dia minta lagi, kenapa dia minta? Dia ngajar anaknya itu mau ngasih. Jadi anaknya ada kadang-kadang mau, ya kan? Tapi kadang-kadang gitu anaknya. Saudara-saudaraku, ya begitulah anak-anak Tuhan ini. Haleluya. Tapi ada yang berani. Saudaraku, yang berani itu adalah janda Sarfat. Dan kalau dia berani, sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi rupanya, bukannya Tuhan itu miskin. Bukannya Tuhan itu butuh. Dia hanya ingin mengerti bahwa kita itu sudah ada buah. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, kalau kita ada buah, yakinlah Tuhan akan semakin lebih memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan.